Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Ananda sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana siang ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kita biasanya di sekolah melaksanakan kegiatan kultum. Namun sebelum Bapak menyampaikan kultum, Bapak ingin mengenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Dani Kurniadi. Bapak mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau berbicara pendidikan agama Islam, maka yang kita bahas adalah tentang karakter atau akhlak. Anda sekalian, Bapak ingin membawa dulu kalian ke sejarah masa lalu bahwa karakter atau akhlak mulia itu bukan dibutuhkan saat ini saja. Dari sejak zaman manusia dilahirkan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai hari ini bahwa manusia haruslah punya akhlak mulia. Kembali bicara karakter, Bapak ingin menyampaikan pendapat seorang filsuf besar, yaitu yang bernama Aristoteles. Dia lahir pada tahun 322 sampai dengan 384 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Nah, kita sekarang hidup di zaman Masehi. Berarti kurang lebih Aristoteles ini sudah pernah hidup di dunia ini selama 2540 tahun yang lalu. Pendapatnya tentang karakter, dia mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah pembiasaan untuk menempuh perilaku atau keutamaan-keutamaan nilai akhlak. Menurutnya berbeda dengan pendidikan akal atau sains. Pendidikan sains diperoleh melalui uji coba atau riset. Anda sekalian, pendidikan karakter menurut UNESCO bahwa terdiri dari 4 pilar, yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui; learning to do, belajar untuk dapat berbuat; learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri; dan learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Jadi pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi juga paling mendasar adalah untuk memperkokoh akhlak atau karakter peserta didik. Nanti 4 pilar pendidikan versi UNESCO itu akan kita temukan di dalam pendidikan Jabar Masagi yang hari ini sedang dikenalkan oleh Gubernur Jawa Barat dan menjadi program pemerintahan Jawa Barat. Learning to know disebut dalam Jabar Masagi itu adalah surti. Sementara learning to do atau belajar untuk berbuat dalam Jabar Masagi itu disebut harti atau karsa. Dan learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, dalam Jabar Masagi disebut bukti. Dan learning live together dalam Jabar Masagi disebut belajar untuk hidup barengan dengan yang lainnya. Nah, Anda sekalian, pertanyaannya kenapa pendidikan agama itu penting di sekolah? Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, maka pendidikan agama
Islam, khususnya agama Islam di Indonesia, sebenarnya ada jauh sebelum kemerdekaan. Politik pemerintahan penjajah Belanda, di sekolah-sekolah negeri tidak diberikan pendidikan agama Islam. Jadi menurut pemerintahan Belanda bahwa pendidikan agama Islam itu hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja. Usulan-usulan wakil rakyat Indonesia di dalam Volksraad atau gedung DPR agar pelajaran pendidikan agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum selalu ditolak oleh pemerintah Belanda. Jadi di Indonesia dulu rakyat biasa seperti kita sekolahnya di pesantren-pesantren, sementara di sekolah-sekolah umum atau sekolah milik Belanda itu adalah mereka anak-anak dari karyawan-karyawan Belanda setingkat bupati, gubernur. Anak-anaknya walaupun mereka muslim belajar di sana tapi tidak mendapatkan pendidikan agama Islam. Nah, setelah Indonesia merdeka, para perintis kemerdekaan menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan agama Islam disampaikan di sekolah-sekolah. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dulu itu PP-Danka, kalau sekarang Dinas Pendidikan, pada Kabinet pertama Republik Indonesia, yaitu Saudara Ki Hajar Dewantara, menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama Islam itu perlu dijalankan di sekolah-sekolah. Melalui SK Menteri P&K nomor 14/BHG tertanggal 1 Maret 1946 memutuskan bahwa pelajaran agama diberikan pada semua sekolah. Di SR atau sekolah rakyat diajarkan mulai dari kelas 4. Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, dan untuk masuk itu maka didirikanlah sekolah khusus untuk guru agama. Lalu pemerintah kita pada saat itu menerbitkan lagi sebuah kebijakan bernomor 1 /SD tanggal 3 Maret 1946 tentang pendirian Kementerian Agama. Keputusan pemerintah ini mengkhususkan bahwa pendidikan agama ada di wilayah otoritas Menteri Agama. Nah, setelah terbentuk Kementerian Agama, maka Menteri Agama mengeluarkan keputusan dengan nomor 1185 /KJ tanggal 20 November 1946 menyempurnakan organisasi Kementerian Agama dengan adanya Ditjen Bimbaga bagian C yang mengurusi tentang pendidikan agama Islam, lalu mengurusi tentang pengangkatan guru agama, dan mengurus tentang pengawasan pelajaran agama. Menteri PP&K menerbitkan peraturan nomor 1142 BHG tanggal 2 Desember 1946 dan Menteri Agama menerbitkan peraturan nomor 1285/KJ tanggal 12 Desember 1946 tentang penentuan adanya pelajaran agama di sekolah dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1947. Jadi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum itu dimulai sejak tanggal 1 Januari 1947. Ini yang menjadi dasar pelaksanaan secara hukum, secara yuridis bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah itu harus dilaksanakan. Lalu di kemudian hari lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Yo Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran agama. Pasal 20 menyatakan bahwa A. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. B-nya cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PP&K dan Menteri Agama. Progres dari Undang-Undang Nomor 4 di tahun 1989, pemerintah dan DPR
menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah pada pasal 39 ayat 2 menyatakan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan selain wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, juga memuat pendidikan agama. Lalu progres berikutnya di tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 5 tentang peserta didik pasal 12 ayat 1 bagian A dan B menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak A. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama. B. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi bangsa Indonesia ini merdeka, berdiri, tidak lepas daripada tujuannya itu untuk bahwa masyarakatnya masyarakat yang religius beragama. Maka oleh karena itu bagi siapapun warga negara Indonesia yang tidak beragama, tidak cinta kepada negaranya, juga tidak menerima ideologi Pancasila, maka orang itu tidak layak untuk hidup di Indonesia sebagaimana yang dituangkan oleh yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Nah, anak-anak sekalian, jadi apa sih tujuan pendidikan agama di sekolah? Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama, berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, dan etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Adapun ruang lingkup pelajaran pendidikan agama Islam yaitu mempelajari Al-Quran dan Hadis, mempelajari ilmu akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Di fungsi pendidikan agama Islam berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Anak-anak sekalian, kalau kita mengamati landasan yuridis tadi, bahwa kebiasaan kita dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa itu tidak lepas daripada tujuan negara ini dibangun. Oleh karena itu, di sekolah kita setiap hari kita akan diajarkan untuk selalu salam, sapa, dan santun. Ketika kita masuk pintu gerbang sekolah, di sana sudah ada guru yang menyambut dan kawan-kawan kalian yang menyambut kehadiran kita ke sekolah dengan ucapan salam, lalu kita menyapa di antara sesama teman dan saling santun, sopan dan santun. Itu yang dibangun di sekolah kita. Lalu kita akan memasuki, sebelum masuk ke kelas, kita akan semuanya siswa masuk ke masjid dahulu.
Di sana kita akan bersama-sama melakukan zikir Asmaul Husna, lalu literasi tahsin Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran, lalu menghafal ayat Al-Quran, dan kita dilanjut dengan sholat duha bersama, bukan berarti berjamaah, tetapi sholat duha bersama. Lalu berdoa bersama, dan itu kita lakukan setiap mulai dari 06.30 sampai dengan 06.45. Hanya 15 menit kita lakukan itu. Lalu pada siang harinya di waktu istirahat kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lalu ada kultum kajian Islam seperti hari ini. Kultum Bapak menyampaikan itu dalam rangkaian kegiatan sholat zuhur. Lalu setelah itu kita kembali ke kelas, dan pada saatnya waktu asar nanti kalian akan melaksanakan sholat asar bersama. Lalu selain aktivitas yang keseharian itu, kita juga belajar bersedekah. Alhamdulillah kita dengan sedekah ini bisa kemarin membangun masjid, juga membangun interior masjid, bahkan kipas penyejuk udara pun itu dari sedekah kita semua, baik itu siswa maupun guru dan karyawan di SMK 7, semua bergemar untuk bersedekah. Nah, anak-anak sekalian, bagi teman-teman yang nanti masuk ke ekstrakurikuler Ikrimah, Ikatan Remaja Masjid sekolah, mereka akan mendapat pembinaan, yaitu pembinaan dan pendidikan Malam Bina Iman dan Takwa atau disebut Mabit, juga akan dilanjuti dengan kegiatan tadabbur alam, dan itu biasa dilakukan oleh Ekskul Ikrimah. Lalu tidak lepas juga kita memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peringatan hari besar Islam. Juga pada saat Ramadan tiba, kita isi dengan kegiatan kajian Islam Sanlat Ramadan yang baru lalu kita mengikuti kegiatan Smart Trend yang merupakan program Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kita se-Jawa Barat melakukan kegiatan itu. Tentunya diisi dengan kajian-kajian Islam yang lebih luas lagi. Lalu bagi teman-teman bagi anak-anak yang punya potensi pemahaman agama yang baik, biasanya kita sekolah menyertakan kalian dalam kegiatan lomba pentas PAI, baik itu tingkat Kota Bandung, Jawa Barat maupun nasional. Dan pembiasaan karakter yang terakhir di SMK 7 adalah ada salah satunya, yaitu kegiatan peduli kepada saudara-saudara kita yang mendapat bencana alam. Nah, itulah kegiatan-kegiatan pembiasaan karakter yang dilakukan di SMK Negeri 7. Tentu semuanya kegiatan ini tidak lepas daripada visi dan misi SMK 7 Negeri Bandung, di mana SMK 7 Negeri Bandung mempunyai misi bahwa siswanya atau kita semua mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai karakter budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Dan visinya adalah menciptakan atau mewujudkan siswa yang soleh, disiplin, inspiratif, kreatif, inovatif, berwawasan lingkungan yang disingkat dengan Sadikin. Nanda, marilah kita untuk mengakhiri kegiatan kultum ini dengan membaca doa bersama-sama, diawali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.